Baik, acara berikutnya yaitu penyampaian Motivation Booster yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Hasan Asidik STMMT kepada Bapak Nur Hasan Asidik STMMT. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Apa suara saya jelas terdengar? Terdengar Bapak. Berapa menit ya, Mbak? Berapa menit waktunya? Waktunya 15 sampai 30 menit Bapak. Oh, setengah jam, oke ya. Oke, saya share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ahmad Baudin selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Untirta, kemudian eh, Ibu Yus juga perwakilan dari manajemen atau perwakilan dari dosen Teknik Industri Untirta dan para mahasiswa dan panitia yang dalam acara yudisium pada pagi hari ini. Nah, di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang motivation booster. Baik, tidak panjang lebar karena waktu terbatas. Oke, jadi ini sedikit perkenalan dari saya. Saya kebetulan dosen baru di Untirta, dosen CPNS. Nama saya Muhammad Nur Hasan Asidik, biasa dipanggil. Pernah sedikit pengalaman kerja di industri manufaktur, di supply chain, di logistik, dan juga pernah eh, kerja di dosen swasta di Jakarta. Nah, eh, sebelumnya selamat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bahaudin. Selamat dan sukses kepada para calon wisudawan dan wisudawati dari Prodi Teknik Industri untuk wisuda gelombang 3 yang tadi dibilang Pak Baha adalah nanti di hari Minggu ya. Jadi selamat dan sukses ya. Ini bukan merupakan akhir dari eh, perjalanan karir kalian, tapi justru ini adalah gerbang awal. Jadi bukan dikira sudah selesai kuliah, ada yang 8 semester, ada yang 7, mungkin ada yang 8 atau mungkin ada yang 9 dan seterusnya. Kemudian besok wisuda, kemudian eh, apa? Terlalu bereiforia. Ya, bangga, bahagia, senang itu harus ya, itu wajar. Tapi perlu dipahami bahwa itu justru gerbang awal kita masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, kira-kira begitu. Jadi santainya sebentar, setelah itu ya kita mulai uh, berjuang lagi. Mungkin nanti ada yang kerja dan ada yang sekolah lagi dan seterusnya. Jadi sekali lagi selamat dan sukses untuk para calon wisudawan dan wisudawati. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, saya tadi sudah sedikit perkenalan. Nah, saya juga ingin berkenalan dengan para peserta yudisium atau para calon wisudawan wisudawati. Ya, kenal kan tidak harus kenal nama ya, jadi kenal itu kan kenal mungkin personalnya, sikapnya,
Kemudian kalau kita punya teman kan, kita kenal, aku punya teman nih, aku kenal dia tuh gimana karakternya, dia tuh pengen jadi apa, dia tuh punya cita-cita apa gitu ya. Nah, untuk sedikit apa namanya, untuk sedikit intermezzo ya, untuk di awal pengenalan, tolong diisi dulu ini kita sedikit mainan menti.com ya. Mungkin bisa dipegang HP-nya, kalau yang ada HP bisa di scan barcode-nya, atau juga bisa klik link menti.com, kemudian nanti masukkan, sebentar ya, masukkan kode ini. Di situ ada 3 pertanyaan, nanti silakan dijawab. Saya share kodenya di chat ya. Bisa scan barcode-nya, atau kalian bisa coba klik itu www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 34663127. Di situ ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan yang depan mungkin pertanyaan yang sifatnya itu apa, yang baik-baik atau positif. Nanti yang pertanyaan nomor 3 yang mungkin agak-agak apa, yang apa ya, yang agak kurang baik. Nah, silakan dijawab dengan satu kata saja, atau juga bisa kalian scan barcode ini ya. Dijawab dengan satu kata. Oke, ini pertanyaan yang pertama adalah, setelah lulus ingin bekerja atau sekolah lagi atau kuliah lagi. Di sini surprise. Nah, baru 2 yang menjawab. Coba yang lain bisa? Ada yang bilang bekerja, ada yang bilang kuliah. Oke. Mungkin yang lain yang belum menulis bisa ditulis. Cukup dengan satu kata. Bekerja. Ini bekerja 3 orang. Atau 3 dari 6 orang. Ini bekerja lebih besar, artinya kebanyakan ingin bekerja ya. Tapi ada yang memilih kuliah. Oke. Mungkin kita tunggu lagi 1 menit mungkin. Oke. Kelihatannya memang setelah lulus S1 semuanya pengen bekerja, tapi di sini ada yang menulis pengen kuliah lagi ya. Oke, coba kita next ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, nah, kalau nanti setelah lulus itu kalau bekerja itu pengen bekerja di bidang apa gitu ya. Pengen bergelut di profesi apa, atau punya cita-cita apa. Mungkin ada yang pengen jadi direktur misalkan ya. Ya, terserah aja kan. Pengen jadi yang tadi pengen kuliah mungkin S2, S3 gitu ya. Pengen jadi dosen atau akademisi atau apa. Coba silakan ditulis. Kita pengen kenal ini. Kita pengen tahu nih dari para calon-calon wisudawan ini, wisudawati ini, apa sih yang profesi yang didambakan. Human capital. Jadi ingin jadi HRD di perusahaan. Ya, secara jurusan masuk akal lah. Jadi jurusan yang skopnya itu HRD ya, kalau di teknik ya teknik industri, FEB manajemen gitu ya. Ada lagi psikologi gitu ya. Ada business owner. Oh, ini ingin buka usaha. Ada yang jadi CEO. Wah, ini luar biasa. CEO, HR sama aja, oke. Mungkin kita tunggu, masih ada lagi yang lain.
Oke, jadi ada yang pengen jadi pebisnis ya, bisnismen, ada yang jadi HRD gitu, ada yang jadi CEO. Oke, luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga yang terakhir ini. Yang terakhir, nah ini. Apa mungkin ini barangkali ada ya, barangkali ada. Apa ketakutan terbesar kalian setelah lulus? Kan mungkin kadang-kadang ada yang overthinking gitu ya, mikirnya kemana-mana gitu kan. Nah, coba mungkin tuliskan satu kata, apa kira-kira yang kalian takutkan setelah lulus? Ada nggak atau nggak ada gitu? Kalau bilang kalau nggak ada ya silakan aja ditulis tidak ada gitu ya. Ataukah ada? Coba kita tunggu 1 menit. Oke, sepertinya tidak ada yang menjawab berarti. Oh, ada yang menjawab. Lama dapat pekerjaan, oke. Menganggur, oke. Bekerja di bidang lain, oke. Ya ini sama lah ya ini. Oke, masih ada lagi yang mengisi? Ketakutan yang mungkin dipikirkan setelah lulus. Nanti kira-kira gampang nggak ya dapat pekerjaan? Nanti kira-kira kalau nganggur lama nggak ya gitu ya? Nanti kalau kerja sesuai harapan nggak ya? Kan tadi ada yang pengen jadi HRD, ngurusi manusia di pabrik misalkan gitu ya, ngurusi karyawan. Tiba-tiba jadi misalkan jadi dapatnya ditawarinnya jadi operator forklift misalkan gitu ya. Bisa aja kan karena adanya itu gitu. Jadi kan di luar ekspektasi. Sulit dapat pekerjaan. Oke. Oke, saya rasa cukup eh, perkenalan dari kalian. Jadi kita sudah tahu sedikit kurangnya loker. Oke. Siap, terima kasih. Oke. Nah, kita kembali ke slide saja. Nah, jadi sedikit flashback, sedikit bernostalgia ya. Jadi kalian calon-calon wisudawan, wisudawati sudah kuliah mungkin ada yang 7 semester, mungkin ada yang 8 atau mungkin lebih. Nah, sudah melewati fase-fase kuliah, tugas, diberi tugas yang banyak, deadline yang dikejar-kejar deadline, kemudian laporannya nggak beres-beres ya, banyak praktikum, kerja kelompok, ya sidang dan seterusnya ya, ketemu dosen mungkin. Kalau zaman saya dulu itu ya masih ada dosen killer ya, karena saya masih jumpai dosen-dosen yang apa angkatan-angkatan lama gitu ya, sehingga ditemui susah gitu ya. Kemudian apa ngajarnya juga susah materinya dan seterusnya. Nah, sekarang sudah lulus ya. Jadi itu sebuah prestasi yang tadi sudah diberikan ucapan selamat dan sukses. Nah, ini semua bukti bahwa kita, kalian semua ini mampu beradaptasi, sudah menunjukkan kerja keras dan ketekunan sehingga bisa sampai titik ini gitu ya. Nah, jadi yang kuliah itu tidak hanya belajar materi textbook saja ya, tahu belajar materi tentang produksi misalkan gitu ya, tentang rantai pasok, supply chain, tentang ergonomi dan seterusnya. Tapi juga banyak ilmu-ilmu yang justru itu juga sangat penting ya. Soft soft skill itu ya, kemampuan mungkin yang ikut organisasi, kemampuan berkomunikasi, kemudian berpikir sistematis atau berpikir kritis, kemampuan menemukan masalah kemudian mencari apa alternatif solusinya seperti itu ya.
mampu bekerja dalam tim. Nah, hal-hal itu juga yang nanti akan eh, bermanfaat di dunia kerja. Karena tadi sesuai dengan tadi yang ditulis di tadi ya di menti.com, itu kan tadi ada yang punya ketakutan bekerja di bidang lain. Itu hal wajar. Semua jurusan begitu. Sudah pasti itu banyak yang orang itu bekerja di bukan bidangnya, gitu ya. Nah, kalau dia nggak bekerja di, kalau dia nanti, misalkan kalian itu bekerja bukan di bidang kalian, atau bukan di bidang keilmuan teknik industri, maka seakan-akan nih kan, seakan-akan materi-materi yang dipelajari itu kan seakan-akan percuma ya. Belajar ergonomi misalnya, belajar rantai pasok, seakan-akan percuma. Karena apa? Nggak kepake kan? Berarti apa yang dipakai? Yang dipakai berarti ya tadi ilmu-ilmu yang tadi, bagaimana berpikir sistematis ya. Nanti kalau kita dalam sebuah tim bagaimana kita komunikasi, nanti ada masalah bagaimana kita menyikapinya, bagaimana mengambil solusinya gitu ya. Itu yang akan kepake. Jadi kalian diberi banyak tugas dengan deadline yang mencekik mungkin begitu ya, yang sangat singkat, banyak praktikum bla bla bla. Nah, itu kan kalian dilatih untuk mungkin memanage waktu, dilatih untuk mengatur waktu. Yang nanti itu kalau kita kita eh, kita bandingkan dengan nanti di dunia kerja, ya sama juga. Nanti di kerjaan nanti dapat tugas dari atasan atau dari pimpinan numpuk. Kalau kita sudah terbiasa, dulu zaman kita kuliah sudah terbiasa dengan tugas yang menumpuk juga, dan kita pandai mengatur waktu, nanti ketika kerja pun juga kita sudah terbiasa. Jadi itu juga akan terpakai. Jadi justru itulah ya, kualitas itulah ya, kriteria kriteria itulah nanti yang sangat dicari di dunia kerja. Kemudian nah setelah nanti dari kampus, setelah lulus ya, soal yang kita jumpai bukan lagi soal pilihan ganda. Mungkin zaman kuliah masih menjumpai nanti kalau ujian itu soalnya ada yang multiple choice gitu ya. Ada yang pilihan ganda. Nah, nanti kalau ketika kita sudah terjun di dunia nyata gitu, sudah terjun di dunia kerja yang sesungguhnya, soal-soalnya itu, permasalahannya itu, tantangannya itu lebih nyata, bukan cuma pilihan ganda yang gampang dipilih, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sangat apa namanya kompleks gitu. Yang tadi dibilang ya mungkin nanti setelah lulus, mungkin nanti tadi yang sempat juga dipikirkan ya, nanti lama nggak nganggurnya, nanti langsung kerja apa enggak, nanti kerjanya sesuai jurusan apa enggak, ya dipanggil-panggil apa enggak gitu ya, dan seterusnya. Atau juga ada yang bimbang, apakah saya harus sekolah lagi? Tadi ada yang menulis setelah lulus, ada yang menulis bekerja, juga ada yang menulis pengen kuliah lagi ya. Nah, jadi mungkin hal-hal itu yang dipikirkan. Eh, ya, kalau pengalaman saya dulu, saya itu lulus, saya itu sidang S1 itu 2018 bulan Juni. Berarti ya Juni Juli itu sudah lulus yudisium gitu ya. Wisudanya kalau nggak salah Julian. Nah, saya kerja itu Januari 2019. Diterimanya Desember 2018, mulai kerja tahun baru 2 Januari 2019 di manufaktur itu ya, Nippon Paint. Jadi 6 bulan saya menunggu. Jadi itu kan saya dari Jogja, saya kan di Jogja tinggal dan sekolahnya kan. Saya ngelamar-lamar itu, bolak-balik ngelamar, panggilan tes, interview itu ya. Jogja ke Jakarta, Jogja ke Tangerang, Jogja ke Bekasi gitu. Bolak-balik karena nggak ada tempat tinggal. Jogja ke Bandung, kita muter-muter ikut apa? Muter-muter ikut job fair di ITB, di Maranatha, di Unpad dan seterusnya. Kemana-mana lah. Ya dulu ya mikir juga kok lama nggak dapet dapet itu. Ya itu hal hal wajar, tidak perlu panik ya. Nanti ya kita harus, yang penting harus apa?
eh, semua orang itu punya waktunya masing-masing. Itu yang kalau saya pribadi itu yang selalu saya pikirkan. Saya kan tergolong orang yang telat. Dalam artian saya kan ada gap year. Saya itu S1-nya itu gap year 5 tahun. Jadi setelah SMA saya gap year 5 tahun. Seharusnya itu saya angkatan masuk kuliah 2009, lulusnya normalnya 2013, tapi saya gap year maka saya lulus 2018. Jadi saya tergolong orang yang telat sebenarnya. Telat, kalah start, kalah mulai. Tapi saya selalu berkeyakinan nanti akan ada waktunya. Jadi memang kalah start karena memang saya sengaja apa? Memang karena saya sengaja mundur waktunya ya. Kalah start, kalah mulai. Tapi nanti semua akan ada waktunya masing-masing. Jadi orang nanti itu masing-masing punya waktu mulai masing-masing, punya waktu start masing-masing dan nanti punya waktu selesai atau finish masing-masing. Jadi semua apa? Semua tahap itu dilalui saja. Yang tadi ketakutan tadi kan nulis, ada yang takut kerjanya nggak sesuai bidang, ada yang takut lama nganggur dan seterusnya. Ya santai saja ya. Pokoknya semua kita jalankan sampai dapat yang kita inginkan. Ya. Kalau terkait dengan, oke nanti kita bahas di depan. Kemudian berikutnya eh, antara idealis dan realistis ya. Jadi kita harus apa namanya? Kita harus punya plan gitu ya. Saya itu tadi pengen jadi apa, pengen kerja apa, kan tadi ada yang pengen jadi HR, ada yang pengen jadi CEO tadi ya, ada yang pengen jadi businessman ya. Nah, itu silakan saja ditulis plannya masing-masing. Jadi nanti itu yang menjadi semangat kita setiap hari. Saya pengen jadi CEO. Tadi ada yang menulis pengen jadi CEO. Berarti ya kalau betul itu beneran, beneran pengen ya, bukan bukan mimpi-mimpi yang ngelamun, bukan. Ya dari sekarang harus disiapkan. Setiap bangun pagi apa yang harus saya lakukan supaya 20 tahun ke depan misalkan saya jadi CEO misalkan. Apakah nggak terlalu mulu-mulu? Ya kita nggak tahu ya. Orang itu kan punya rezeki masing-masing ya. Waktu kuliah mungkin nggak dipandang tapi tiba-tiba begitu lulus jadi orang top. Itu hal yang banyak terjadi ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita punya komitmen, konsisten ya. Apa yang harus saya lakukan, kemudian apa motivasi saya gitu ya. Kita harus punya alasan yang kuat. Ya, ada yang namanya antara idealis sama realistis gitu ya. Idealis sama realistis. Saya kalau saya sedikit share, kita ini sharing ya, sharing bukan menggurui. Saya sedikit share, saya punya pengalaman. Kalau saya nilai diri saya sendiri, saya termasuk orang yang agak idealis. Agak idealis itu kan pengen sesuatu yang sempurna gitu ya. Aku pengennya begini, nah itu. Pokoknya begini, kira-kira gitu ya. Pokoknya begini gitu, idealis. Nah, kalau terkait pekerjaan ya, saya itu kan kebetulan sekarang saya dosen baru ya, dosen CPNS baru di Untirta. Nah, fun fact-nya atau agak lucunya, saya itu tidak pernah punya cita-cita, tidak pernah punya kenangan ingin menjadi dosen dan PNS karena beberapa alasan ya. Jadi karena beberapa alasan ya tidak pernah pengen gitu ya, tidak pernah pengen. Tapi kok sekarang jadi ke situ larinya, jadi dosen dan arahnya ke CPNS PNS ya. Tadi ya mungkin ini kita sedikit geser ke realistis. Jadi yang ditemui apa sih ya sudah gitu. Dulu saya pengennya jadi apa, pekerja di sektor mungkin swasta yang gede gajinya ya, punya jabatan, duitnya banyak, kira-kira begitu ya.
Dulu pengennya begitu kan, idealis lah, pengennya begitu. Tapi kenyataannya yang dijumpai di jalan kok nggak gitu ya, yang dijumpai yang lain. Ya sudah, kita harus ya apa? Selama itu tidak bertentangan dengan A, B, C dan seterusnya ya sudah. Ada yang namanya realistis lah gitu ya. Jadi apa yang dijumpai ya sudah gitu. Jadi terkait tadi juga yang ditakutkan salah jurusan, maaf, salah apa? Kerja tidak sesuai bidang. Tadi ada yang pengen kerja HR gitu ya, HRD. Tapi tiba-tiba nanti dapat kerjaan yang HRD. Ya kalau kita maksain, pokoknya saya kalau kerja pengen HRD, misal begitu. Ngelamar HRD nggak dapat-dapat, sampai kapan kita menunggu gitu? Ya sudah, kita terima aja apa yang ada. Kira-kira gitu ya, realistis ya. Ya sudah, toh nanti itu buat pengalaman, buat latihan, buat batu loncatan dan seterusnya. Yang namanya kerja, saya pertama kali kerja di Nippon Paint itu interview atau komunikasinya dengan HRD. HRD-nya adalah bukan orang teknik industri, bukan orang manajemen, bukan orang psikologi, tapi orang lulusan kimia, kimia murni ya. Kimia itu kan ngurusi, kalau kuliah kan ngurusi molekul-molekul gitu ya, molekul zat-zat ya dan seterusnya. Tapi kok kerjanya kok ngurusi orang gitu, gaji orang, absen orang, sangat nggak nyambung kan. Tapi ya itu yang memang yang terjadi di apa, di lapangan ya. Kalau saya sering dengar obrolan ya, kalau kita nongkrong gitu kan, kalau kita nongkrong obrolan, perusahaan yang biasanya itu menuntut kita bisa segala hal ya, atau kita harus lincah, agile, itu yang saya tahu ya dari bahasa-bahasa tongkrongan atau obrolan itu adalah PLN. PLN itu kadang-kadang eh, kan dipindah-pindah kan, pindah-pindah divisi bla bla, sehingga kadang-kadang dapat kerjaan yang bukan jurusannya. Contoh, ada kawan di PLN itu dia itu dulu S1-nya ekonomi pembangunan. Tapi dia sebagai kepala inventory, kepala gudang, kepala logistik, kepala apa itu? Ya logistik ya, manajer logistik. Kan agak-agak nyambung ya. Dulu kuliahnya ekonomi pembangunan tapi di gudang kerjanya, itu nggak nyambung sebenarnya, kurang nyambung lah, kurang nyambung. Tapi ya itu yang dibutuhkan. Maka karena memang di dunia kerja itu kita dituntut itu agile gitu ya, lincah dan ingin belajar. Kalau kita terlalu idealis ya nanti kalau dapat ya bagus, kalau nggak dapat ya kita harus geser, kita harus realistis, kira-kira begitu. Nah kemudian eh nah ini yang saya sering lakukan ya. Saya punya kebiasaan ada yang namanya eh, dream book. Saya tuh suka nulis, saya tuh punya buku harian. Saya tulis semua impian-impian, angan-angan saya, doa-doa saya tulis di buku yang saya sebut dream book, buku impian. Itu sudah saya biasakan sejak saya lulus SMA 2009-2010, usia saya 18 atau 19 tahun. Semua yang saya pengen saya tulis. Ya selain kalau kita setelah ibadah ya, setelah sholat kita berdoa, tapi juga saya tulis di buku gitu. Nah, alhamdulillahnya kalau saya baca lagi tuh buku-buku saya yang buku-buku impian saya 2009 dan sampai sekarang saya masih nulis. Itu saya baca lagi ternyata lumayan ya. Lumayan tuh artinya ya alhamdulillah satu dua terkabul, terwujud. Tapi memang juga ada yang belum terwujud. Atau juga ada yang terwujud tapi kita nggak mau lakuin gitu. Ya. Jadi ini mungkin apa ya, ini teorinya orang motivasi gitu ya. Jadi untuk apa, motivasi untuk supaya nanti berpikir positif. Jadi mungkin kalian nanti bisa tulis, punya buku harian gitu ya. Eh, Punya dream book, buku impian, ditulis saya itu pengen jadi CEO, tulis gitu kan. Pengen jadi business owner, pengen jadi, pengen kuliah lagi
S2, S3 dan seterusnya ditulis. Coba nanti kalian cek 5 tahun ke depan atau kalian cek 10 tahun ke depan. Kalian baca lagi itu tulisan kalian. Terwujud nggak? Nah, itu. Jadi ini untuk apa? Untuk membangkitkan apa? Pikiran positif. Oke. Nah, kemudian jangan takut gagal ya. Jangan takut gagal. Cari kerja ya lamar aja semuanya gitu ya. Jadi lamar semuanya belum diterima, lamar lagi itu ya. Apa? Lewat datang langsung misalkan gitu atau mungkin lewat email atau lewat job fair atau lewat yang mana saja. Nanti karena gagal adalah bagian daripada proses. Jadi selalu yakin, jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa ya. Kalau kalian tadi punya angan-angan ingin jadi pekerja di perusahaan, ingin jadi CEO dan seterusnya tadi kan, ya harus diusahakan, harus berjuang keras. Jangan menyerah. Saya sudah melamar 6 bulan nggak dapat dapat Pak itu. Kemudian nyerah. Akhirnya daftar misalkan, mohon maaf nih, eh, daftar jadi tukang kebersihan misalkan ya. Ini bukan merendahkan tapi kita bicara ini ya. Sehingga sudahlah saya jadi ini aja lah, jadi tukang sapu saya udah nggak mau lagi daftar. Jangan, tapi ya kita harus usahakan apa yang kita impikan. Karena kalau di Jakarta itu kan ada pasukan oren itu ya, ada pasukan oren yang kerjanya tukang sapu jalanan, itu nyapu jalan tiap hari itu ternyata itu yang nyapu-nyapu di pinggir jalan itu yang pasukan oren itu adalah sarjana S1 dan lulusan teknik industri gitu. Itu terjadi di Jakarta. Ya, kalau untuk kalau itu menyerah atau putus asa, jangan. Tapi kalau masih punya impian yang lain ya harus diusahakan. Diusahakan, jangan menyerah, jangan terus ya sudahlah, jangan, tapi harus diusahakan. Kalau gagal coba lagi dan seterusnya. Nah, nah, harus selalu kembangkan diri ya. Selalu kembangkan diri, upgrade diri terus ya. Ada filosofi dari seorang futuris dari Amerika, Alvin Toffler. Jadi orang itu yang nanti akan berkembang, akan mengikuti zaman itu adalah orang yang bisa learning, unlearning dan relearning gitu. Dia tuh ingin punya filosofi lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Jadi belajar, learning belajar, unlearning itu belajar meninggalkan, yang udah dipelajari dilupakan, ditinggalkan, kemudian relearning, belajar lagi. Jadi belajar, belajar, kemudian belajar melupakan, yang dipelajari tadi dilupakan, ditinggalkan, kemudian belajar lagi. Artinya apa? Ya tadi, artinya lifelong learning, belajar terus. Kayak contoh, dari Cilegon mau ke Jakarta. Caranya adalah belok kiri. Besok dari Cilegon ke Jakarta, belok kiri lagi. Nah, ya nanti kalau kondisinya dinamis dan seterusnya, bisa nggak belok kanan? Nggak mau, saya pokoknya belok kiri. Nanti kalau kita begitu, ya nanti kita nggak akan mengikuti zaman. Ternyata memang kalau belok kanan itu ada tol baru, lebih cepat, lebih murah misalkan, atau lebih cepat gitu ya. Jadi ya jalan yang kemarin belok kiri kita tinggalkan, kita lupakan, ya kita belajar belok kanan, jalan yang baru gitu. Jadi selalu belajar. Kosongkan empty your cup, kosongkan gelasmu, kosongkan cangkirmu. Jadi kita belajar karena nanti sama di dunia kerja, di dunia industri juga itu dinamis, berubah cepat. Tadi saya bilang ya, yang saya bilang tadi yang di PLN tadi kan, itu kalau kita nggak belajar ya kita nggak akan bisa ikutin pergerakan gitu.
Saya ada kawan dia ekonomi pembangunan, ya sama, dia awalnya memang di bidang keuangan gitu ya, ekonomi. Tapi karena dia mungkin dia bagus, kemudian dia mau belajar sehingga dipindah-pindah, sehingga jadi geser dia di bidang yang lain, dia di logistik, jadi manajer dan seterusnya. Karena mau berubah, karena dinamis ya. Kita harus ikuti zaman. Harus asah terus kemampuan teknis ya, diasah terus soft skillnya ya. Apa yang belum dipelajari dipelajari. Kemudian ambil kursus-kursus sertifikasi. Jadi setelah kuliah pun juga tetap belajar. Nanti ambil sertifikasi A, B, C ya, sampai K3 misalkan, mungkin nanti pasok, logistik dan seterusnya, manajemen project. Nanti itu akan berguna di dunia kerja. Jadi tidak hanya kita istilahnya itu menawarkan saya ST gitu ya, sarjana teknik, tapi kita punya kemampuan yang lain, punya kemampuan data analis, punya kemampuan programming pakai Python misalkan, pakai VB Excel dan seterusnya, punya sertifikasi supply chain misalkan gitu ya. Nanti itu akan menjual, akan lebih diakui. Jadi banyaklah untuk update diri. Ikutin kalau itu apa namanya eh, ada kesempatan untuk upgrade diri, soft skill, hard skill dan seterusnya supaya diikutin. Kemudian perbanyak koneksi ya, karena dengan koneksi kita nanti juga akan mudah mendapatkan apa namanya banyak benefit ya, termasuk mungkin pekerjaan. Kemudian ya itu tadi. Jadi sebagai lulusan teknik industri harus agile, lincah, dinamis, harus mau belajar, jangan terlalu idealis dalam artian pokoknya pokoknya gitu, tidak. Tapi kalau kita nanti kerja diminta tolong kamu belajar ini, kamu akan saya proyeksikan jadi ini, ya kita harus siap gitu ya. Selama itu tidak bertentangan, kita harus siap. Ya, bahkan mungkin walaupun itu bergeser dari apa namanya keilmuan kita, ya nggak apa-apa, karena memang itu hal yang umum terjadi di dunia kerja. Kita harus lincah, harus belajar, mau belajar apapun ya. Oke, saya kira itu mungkin untuk penutup. Karena waktu sudah setengah jam, saya tutup dengan pantun kali gitu ya. Penutup dari saya, ini ada fotonya orang yang akan wisuda, karena tadi dibilang hari Minggu para calon wisudawati akan diwisuda. Dari saya penutup, mahasiswa aktif lagi daftar wisuda, sungguh keren dan gagah rupanya. Nah, cakep ya. Kemana-mana mencari kerja, semoga kalian sukses di perjalanan selanjutnya. Oke, satu lagi ada quote dari Benazir Bhutto. Ini seorang politisi dari Pakistan ya. Benazir Bhutto bilang begini, saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan di dermaga. Dia cantik sekali bermanikan cahaya. Tapi jangan pernah lupa, kapal tidak pernah dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang membelah lautan. Jadi teman-teman di sini nanti besok wisuda ya, wisuda hari Minggu tadi katanya, nanti akan ganteng-ganteng, keren-keren, gagah-gagah, bangga-bangga. Ingat, kebanggaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memberikan sumbangsih ya. Ketika kita bisa menerapkan keilmuan kita bisa menjawab gelombang-gelombang persoalan, lautan-lautan problem yang nanti kita akan hadapi di dunia nyata dan dunia kerja. Saya kira itu dari saya ya, terus belajar, terus bergerak, konsisten belajar, yakin dan ikhlas,
terakhir dari saya, selamat berjuang kepada para industrial engineering. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hasan Asidik STMMT yang telah menyampaikan kalimat-kalimat motivasi untuk para hadirin yang hadir pada hari ini.